Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Prodi dan seluruh jajaran Universitas Indraprasta PGRI. Yang saya hormati Ibu Astuti Samosir selaku dosen mata kuliah Retorika kelas X4B, dan kepada teman-temanku yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, keluarga, dan umat beliau yang masih istiqomah mengikuti jalan beliau hingga akhir hayat. Teman-temanku yang saya banggakan, masa remaja merupakan masa yang paling sulit, penuh gejolak dan tantangan. Oleh karena itu, remaja cenderung menyukai hal-hal yang mengundang resiko. Sebagai contoh nyata, remaja saat ini lebih patuh dengan handphone daripada kepada kedua orang tuanya. Remaja saat ini lebih memilih mengunggah status terlebih dahulu sebelum makan daripada membaca doa sebelum makan. Remaja saat ini lebih suka berbincang di media sosial hingga dia lupa berkomunikasi yang sesungguhnya adalah berbincang dengan secara langsung. Remaja saat ini banyak meminta uang kepada kedua orang tua untuk membayar iuran bulanan sekolah atau SPP, namun dipergunakan dengan hal-hal buruk, misalnya dengan membeli kuota, dengan foya-foya, dan lain sebagainya. Setelah ujian nasional telah tiba, menghalalkan segala cara agar mendapat nilai yang cantik ketika pas pengumuman lulus. Ketika pengumuman lulus, mereka coret-coret baju konvoi di jalan, seakan-akan sudah sangat puas dan bangga dengan predikat lulus yang tertera di papan pengumuman. Padahal apa? Apa yang mau dibanggakan? Teman-temanku yang saya banggakan, beberapa penyakit kepribadian tersebut jika dikerucutkan ke dalam satu persoalan, maka akan berakhir pada sebuah simpulan, yaitu permasalahan mental. Di zaman milenial ini, pendidikan formal dianggap inti dari kecerdasan anak. Anak akan dianggap cerdas dan pintar dengan hasil belajar yang bagus dan memuaskan. Bahkan seseorang dapat dengan mudah menyimpulkan kesuksesan seorang hanya dari pendidikan formal di sekolah dan bangku perguruan tinggi. Mental emosional yang baik terlihat dari kemampuan percaya diri seseorang untuk menghadapi realitas kehidupan. Tingkat kepercayaan diri seseorang akan tumbuh seiring berjalannya waktu dengan pertumbuhan tubuhnya. Teman-temanku yang saya banggakan, dalam hal ini orang tua sebagai pelaku yang paling dekat dengan anak tidak boleh menciutkan mental anak dengan merendahkan usaha sang anak. Setiap usaha yang dilakukan oleh anak haruslah diberi apresiasi, sehingga di masa depan mereka akan menjadi seseorang yang percaya diri dalam mengambil tindakan-tindakan yang besar.
Percaya diri merupakan kemampuan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang melingkupi hidup sang anak. Respon pertama, keluarga merupakan pengaruh besar yang akan membentuk mental anak di masa depan. Anak akan memiliki mental kuat, tidak akan mudah terombang-ambing dengan realitas kehidupan. Teman-temanku yang saya banggakan, ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh orang tua agar kita orang tua mampu mendidik anak kita agar menjadi pribadi yang baik. Yang pertama, mencintai atau mengajarkan anak untuk mencintai dirinya. Maksud mencintai dirinya adalah menghargai terhadap segala kemampuan dirinya. Karena jika anak sudah tidak menghargai dirinya, maka mereka akan takut untuk mencoba sesuatu, tidak memiliki kebanggaan terhadap dirinya dan akan tertekan. Yang kedua, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anak sesuai usianya. Yang ketiga, memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dikerjakan. Berikanlah apresiasi terhadap pekerjaan positif yang dilakukan sang anak, sehingga akan membentuk seorang anak yang memiliki kepercayaan diri yang kuat. Anak akan cenderung melakukan aktivitas positif yang lainnya ketika mendapatkan apresiasi yang baik. Hal ini juga akan meningkatkan inisiatif anak di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Yang keempat, biarkan anak mandiri menyelesaikan pekerjaannya. Sebagai orang tua harus memberikan kepercayaan kepada anak agar anak bisa membuat keputusan-keputusan kecil. Salah satunya adalah memanajemen keuangan sendiri, atau jika perempuan, ajarkanlah memasak, membersihkan rumah, atau misalkan laki-laki, ajarkanlah anak untuk melatih kepemimpinannya. Yang kelima, ajarkan anak banyak tersenyum. Senyuman merupakan komunikasi nonverbal yang akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang ramah. Orang yang banyak tersenyum akan memberikan energi positif kepada lingkungannya, sehingga orang tersebut atau anak kita memiliki banyak teman. Yang keenam, berikan pendidikan non-formal kepada sang anak. Pendidikan non-formal tidak kalah pentingnya dengan pendidikan formal. Asahlah kemampuan-kemampuan anak dengan memberikan pendidikan non-formal yang sesuai dengan passion dan talentnya. Pendidikan non-formal akan memberikan banyak pengetahuan baru yang akan berdampak pula terhadap tingkat kepercayaan diri anak. Pendidikan non-formal yang dimaksud adalah pendidikan spiritual yang akan membentuk seorang anak menjadi orang yang taat dalam beragama, sehingga mereka akan lebih tenang dalam menghadapi realitas kehidupannya. Yang ketujuh, latih anak menjadi seseorang yang komunikatif. Komunikatif sangat diperlukan untuk melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melatih anak agar menjadi anak yang komunikatif. Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah berilah kesempatan anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Sering-seringlah diajak diskusi dan mengutarakan pendapatnya. Teman-temanku yang saya banggakan, ada semboyan bagus yang dapat kita pelajari, yaitu dari Ki Hajar Dewantara.
yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madjo mangun karso, tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo adalah di depan, memberikan contoh, sebagai contoh. Ing madjo mangun karso, di tengah, membangun semangat. Dan tuturi handayani, di belakang, mendorong semangat agar seorang anak bisa bangkit dalam kehidupannya dan bisa memiliki semangat yang luar biasa. Teman-temanku yang saya banggakan, harapannya apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi calon orang tua atau orang tua, dan lebih khusus untuk diri saya pribadi, sehingga di masa depan kita dapat membentuk anak yang berakhlak mulia, berkepribadian baik, dan berbudi pekerti. Terima kasih pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.